yang tidak berubah. Allah tidak pernah mengutus sesuatu yang berubah, tetapi tidak berubah ketika diutus dan seterusnya sampai tugas pengutusan itu selesai. Dia tidak akan membuat keputusan, dia tidak akan melakukan sesuatu di luar apa yang diperintahkan dan diputuskan oleh Indonesia melalui presiden. Sama dengan kita, sebagai orang yang diutus, sebagai gereja yang diutus, si panjang sekali. Missio Dei berakar dalam Trinitas. Misi berakar pada kehidupan Allah Trinitas. Misi sejak awal bukan hanya menyelamatkan individu. Sekali lagi, misi tidak hanya menyelamatkan individu, tapi misi memiliki dimensi missional blessing. Berkat yang bergerak keluar. Allah memberkati Abraham supaya berkat itu mengalir kepada bangsa-bangsa. Ini bukan sekedar respon emosional. Jadi tidak hanya sekedar Allah memberi mandat lalu kita bilang, saya mau pergi dengan emosional itu. Tidak yang seperti itu. Tetapi perhatikan, Hineni is availability before assignment. Jadi sebelum mengetahui detail tugasnya, Yesaya terlebih dahulu menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia katakan, Hineni, padahal dia belum tahu. Hineni, here I am, send me. Sekali lagi, Hineni, here I am, send me. Mahasiswa yang ada wisuda hari ini. Ini sesuatu yang harus melekat di pikiran kita, di hati kita sebagai orang yang diberi mandat misi oleh Tuhan. It's not merely a tool of mission. AI is becoming a context of mission. How? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya AI is becoming a context of mission? Paradigma lama berkata begini, teknologi, tool, kemudian charge, use it. Jadi ada teknologi sebagai alat lalu digunakan oleh gereja. AI dan Imago Dei. Jika artificial intelligence mampu menulis, berbicara, menggambar, menganalisis, dan meniru kreativitas manusia, apa yang membuat manusia tetap unik? Terkasih, sekarang orang tidak perlu lagi rekaman. Sudah bisa kok AI bikin lagu, nyanyi tuh AI. Jika manusia secara teologis tidak terletak pada intelligence, tetapi pada Imago Dei, yang kita segambar dan serupa dengan Allah. Manusia bukan disebut manusia karena memiliki kemampuan menghitung. Manusia adalah manusia karena diciptakan dalam gambar Allah. Become the image of God simply by imitating human intelligence. AI dapat menghasilkan bahasa, mengolah data, mengenali pola, membuat gambar, menghasilkan musik, bahkan membantu penelitian. Membantu penelitian. Benar ya? 20 orang yang sedang menulis, yang sudah selesai diuji. Betul ya? AI bahkan membantu penelitian. Yang itu telah menjadi manusia itu Yesus sendiri. Dalam bahasa Yunani dikatakan sarx egeneto, became flesh, menjadi daging. Yesus menjadi daging. Kristianitas bukan agama yang menyelamatkan manusia dari kemanusiaannya. Jadi kekristenan bukan menyelamatkan kita dari kemanusiaan, tetapi Allah yang masuk ke dalam kemanusiaan dan inkarnasi menunjukkan bahwa tubuh flesh itu, relasi, sejarah, penderitaan dan kehidupan manusia memiliki nilai teologis. Kenapa? Karena Imago Dei tadi menemukan, mungkin ada temuan baru dari 20 orang yang sedang menulis bahwa kemudian AI sudah berinkarnasi. Ada? Belum ya? AI dapat menghasilkan kata tentang penderitaan, tetapi AI tidak mengalami salib. AI tidak mengalami salib, yang mengalami salib siapa? Kita. AI dapat menjelaskan kasih, coba tanya, apa buatan dan punya perkembangan yang lebih. Tetapi Injil berkata, the power of God is revealed through the cross. Kuasa Allah dinyatakan melalui salib. Ini merupakan teologi of the cross. Naik atau yang keluar dari mimbar gereja atau sekedar motivasi, berikanlah supaya engkau menerima dan lain sebagainya. Boleh, tapi ingat, pewartaannya harus jelas. Iya, ini teologi of the cross itu harus jelas. Selamatkan manusia dari dosa karena AI bukan Mesias. Meskipun terkesan AI itu begitu hebat menjadi penyelamat bagi kita di saat-saat sulit untuk merangkai kata-kata, lalu kita berkata, tolong buatkan saya pantun tentang sudah saya bebaskan. Bolehlah. Tapi ini luar biasa. Apakah gereja masih diperlukan? Ya di rumah aja lah. Untuk apa lagi ke gereja? Berikan persembahan lagi, khotbahnya persembahan terus katanya kan. Untuk apa lagi ke gereja? Saya tinggal beli data saja atau update saya punya ChatGPT menjadi menjadi dari free kemana gitu. Dia bisa menuliskan doa bisa, tetapi dia bukan praying community. AI dapat menghasilkan theological information
Tetapi gereja dipanggil menjadi a theological community that embodies the gospel. It's not merely digital. It must remain embodied. Masa depan gereja bukan hanya tentang dunia digital. Gereja harus tetap hadir dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tetapi sesuatu yang embodied, hidup atau dihidupi. Jadi harus benar-benar dihidupi. Itu tadi. Nggak tahu apa ya. Tapi kalau di sini IP-nya nggak pas-pasan Bapak Ibu. IP-nya dihasilkan oleh gereja, oleh STT adalah pengkhotbah yang hidup di dalam khotbahnya, yang menghidupi sermonnya. Theology must cultivate formation and the gospel produce transformation. AI dapat mempercepat informasi. Cepat dia, kita dapat. Banyak cuma ketik keluar. Tidak perlu, ketik aja udah keluar tuh hasilnya. Ya. Tapi nggak, teologi harus membentuk kehidupan. Memiliki banyak pengetahuan. Hebat sekali. Teologi harus membentuk diri, iman dan karakter kita. Dan Kristus memanggil kita untuk mengalami perubahan hidup. Kita juga harus memahami bahwa prinsip coram Deo di era AI itu sangat penting. Coram Deo adalah hidup di hadapan Allah sesuai dengan apa yang Allah mau. Begitu luar biasa terhadap teknologi itu, bahkan teknologi itu diagung-agungkan. Sikap yang diperlukan adalah theological discernment atau discernment before deployment. Sebelum bertanya bagaimana kita menggunakan AI, gereja harus bertanya apakah penggunaan AI ini faithful to the gospel. Karena memang sekarang teknologinya sedemikian. Atau mengadopsinya, menerima AI tanpa kritik, maka gereja dapat kehilangan integritas teologi. Nah, ketika discern, menerima, menguji, dan mengarahkan, inilah sikap yang lebih teologis. Receive, discern, reading, and redirect. Menggunakannya untuk kebaikan, dan mengarahkan penggunaannya kepada tujuan Allah. Misioner menuntut theological discernment. Diakrisis atau discernment, yakni kemampuan membedakan dan memuji. Roma 12 ayat 2 dikatakan, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Maka teolog kita harus memiliki digital literasi plus theological literasi plus spiritual discernment. Bukan hanya AI literasi saja. Kita tidak hanya menjadi pengguna AI saja, tapi ingat kita harus punya digital literasi, theological literasi, dan spiritual discernment. Bukan kita yang menjadi center. Jadi bukan diri kita yang menjadi pusat. Wisuda bukan the end of education, tetapi the beginning of vocation. Ini untuk kalian hidup. Bukan. Jadi wisuda itu bukan graduation from mission, tetapi graduation into mission. Kebebasan, tentang tanggung jawab, tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kehidupan, tentang Allah. Dengan demikian, the future of AI needs not only better engineers, but also deep theologians. Theologians, siapa? Kita yang ada di hari ini. Who will evangelize the algorithm? Coba, siapa yang mau menginjili AI? Ada di sini yang mau berencana menginjili AI? Berbicara tentang pemerintahan Allah, di mana bukan AI yang memerintah, tapi Allah yang memerintah bersama dengan kita yang diutus ke dunia. Karena itu pertanyaan gereja. Apakah teknologi menghasilkan keadilan? Apakah teknologi melindungi manusia yang lemah? Apakah teknologi memperkuat kebenaran? Apakah teknologi menghormati martabat manusia? Apakah teknologi melayani kehidupan? Apakah teknologi melakukan untuk shalom dan kehidupan yang utuh? Does AI contribute to shalom or driven brokenness? Jika teknologi meningkatkan ketidakadilan, eksploitasi, kesepian, kebohongan, dehumanisasi, maka gereja harus bersuara. Telah diciptakan segala sesuatu, termasuk dunia teknologi manusia. Karena itu, AI is not Lord, technology is not Lord, human intelligence is not Lord, Christ is Lord. Dan inilah fondasi teologis gereja. Tetapi misioni mengingatkan kita siapa yang harus menjadi pusat pikiran, kehidupan, dan masa depan manusia. Kristus Dominus, Kristus adalah Tuhan.